Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita. Di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom teman-teman semuanya, pembelajar kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab kita. How are you? Happy Thursday. And saya percaya semuanya sudah back to normal, maksudnya normal lagi, masuk ke kantor. Anak-anak udah sekolah lagi. Sekolah kami sudah pada bersekolah semuanya, PTM. Langsung pendidikan tatap muka. Saya percaya orang-orang tua sudah sibuk lagi menyiapkan snack dan makan siang buat anaknya. As usual ya, dengan masker tentu, prokes tetap dijaga. Dan saya sangat sekali setelah lebaran tidak ada laporan penderita terpapar COVID Omicron meningkat. Buktinya nggak ada suara loh. Saya punya ART semuanya, house helper kami, mbak-mbak saya panggilnya daripada ART, manggilnya mbakku. Mbak-mbaknya pada tenang, nggak pada bingung, nggak ada yang takut. Saya punya supir, saya bilang PCR deh. Nggak ada, PCR antigen semuanya bersih. Well, you know, to God be the glory. Ini pasti hasil doa kita semua. Doa semua gereja-gereja sehingga COVID ini bisa di-arrested ya. Saya mau sapa semua teman-teman yang hadir di Facebook Live. Selamat malam. Anda mungkin barusan selesai dinner dan duduk buru-buru dengan Alkitab dan catatan Anda dan handphone Anda, atau mungkin ditayangkan langsung di laptop atau di family room TV. Kalau Anda punya smart TV, satu keluarga bisa mengikutinya. Well, halo Ibu Ratna Yulianawati, thank you Ibu Triani, thank you semua Ibu Maya, Wing, Sarah, Mary, thank you untuk melayani teman-teman semuanya. Saya berdoa Neni, Jolly bisa menyapa juga teman-teman kita, Pak Antos yang mungkin on off hadirnya karena mesti bolak-balik dari Rusia dan Indonesia. Jam yang berbeda juga agak sulit. Terima kasih Pak Martin dari Palangkaraya. Terima kasih untuk teman-teman lain dari Palembang, Arin Mers, Pak Pinpin, juga dari Semarang, dari Surabaya. Thank you so much. Untuk teman-teman semua juga dari Jambi, dari Sabang Sampai Merauke, dari Japura, Joan Karel Tangku, Ibu Jane Karel, saya sambut juga. Mungkin lagi sibuk atau apa. But anyway, Anda bisa ngikutin lagi terus, dan ini Anda bisa menjadi librarian saya loh, ahli perpustakaan, karena Anda bisa kolek semua seri pengajaran ini yang tetap ada di layar ya, dari Facebook maupun YouTube. And klip yang ada di Reel, di Instagram mungkin Anda bisa fokuskan ke bagian mana yang Anda sedang alami, yang mana Anda mesti pelajari. Nah, hari ini saya mau ngajarin kepada Anda, kenapa sih ngajarin breath prayer? Kenapa sih ngajarin solitude, silent? Kenapa kok Daud itu di tengah-tengah masalah, dia lagi marah, benar-benar lagi marah ya, Mazmur 37. Namun di tengah-tengah kemarahan, beludaknya amarah, tiba-tiba dia berkata seperti ini di Mazmur 37 ayat 7a. Berdiamlah di hadirat Allah. Buat saya itu indah sekali. Berdiamlah di hadirat Allah dan menantikan Tuhan. Kalau di bahasa Inggris kata be still before the Lord and wait patiently for Him. Jadi mau dengar suara Tuhan, mau merasakan kepekaan kita dipertajam akan kehadiran Tuhan, butuh slowing down. Butuh kehidupan kontemplatif. Artinya berdiam, kurangi tempo. Gak bisa cepet-cepet karena udah kepet, maunya Tuhannya hadirnya juga cepet-cepet. Mau dengar suara Tuhan juga cepet-cepet. Gak bisa. Itu Tuhan punya ritmenya. Karena Allah itu sahabatnya silence. Allah itu sahabatnya ketenangan. Nanti ya saya tunjukkan ulang bagaimana Allah itu
di tengah-tengah orang berdosa dan kurang ajar, bahkan dipanggil generasi angkatan bajingan. Umatnya sendiri yang dia lahirkan dari keturunan Abraham dipanggil bajingan loh. Ya, kurang ajar sekali karena mereka lupakan Tuhan yang membawa nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Mereka nggak mau menyembah Allah yang mengeluarkan, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Nggak mau. Mereka pilih diperbudak oleh dewa-dewa yang mereka nggak kenal, bahkan dibikin oleh tangan manusia. Bagaimana tangan manusia bikin Tuhan? Kadang-kadang kalau emosi nggak sehat ya nalar jadi rendah. Well anyway, saya mengundang Anda untuk kita semuanya masuk dulu ke hadirat Tuhan. Saya mau tunjukin kepada Anda bahwa lirik-lirik, lagu-lagu penyembahan yang gereja-gereja sangat favoritkan, sangat nikmati. Ternyata semua isinya, liriknya, kalimatnya adalah mengenai berada bersama Allah. Being with God. The Immanuel Principle. Anda sadar nggak? Ayo saya ajak ya. Saya mau ajak Anda, tapi hari ini saya nyanyi dalam bahasa Inggris. Oke. Ada bahasa Indonesia, William Kauntu sudah menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya mau, karena saya juga belum hafal seluruhnya nadanya, saya prefer di Inggrisnya. Would you join? Apakah Anda mau bergabung? Yang baru bergabung, just enjoy the presence of God. Karena di mana 2-3 orang punya pendapat berbeda, ngotot-ngototan, tapi kalau kita sepakat aja memuji Tuhannya, kita sepakat. Yesus hadir loh di dalam pertemuan kita. Dan juga di Mazmur 30, ya. Mazmur 22 maaf. Allah itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Mazmur 40, dia suka memberikan lagu baru. So let's sing this new song. It's an old song dari Don Moen, tapi a new song maybe for you yang lagi belajar untuk berada bersama Tuhan, berjalan setiap hari, ber-24 jam 7 hari dengan disertai Tuhan. Seperti Yusuf, seperti Daud, seperti Musa. Mari ya, saya undang kita satu hati. So Lord, oleh Roh Kudus-Mu kami undang, bimbing kami untuk bisa menyanyikan, memuji dalam bentuk nada lagu. Kerinduan dari hatinya Musa tidak bisa melakukan tugas Tuhan tanpa penyertaan Allah. Buat kami juga sadar ritme yang Tuhan mau. Bukan kita jalan sendiri dalam nama Tuhan, tapi bersama-Mu Bapa. Kita lewati semua tantangan, serangan, krisis, dan bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Roh Kudus, tuntun kami semua bersama jemaat-Mu dari Banyuwangi, Sumatera Selatan, Semarang, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, teman-teman yang ada di Tomohon, Manado, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, ada Amurang, di Air Madidi. Lord Jesus, temani kami pada waktu kami mengangkat doanya Musa ke hadapan-Mu dalam bentuk nyanyian ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita satu hati. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call as your glory fall, and may your presence go with us. We have found favor in
Show us your ways, oh Lord. 'Cause we want to know you and live in your light for all of our days. Show us your ways. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here, to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. We have our hopes and we have our dreams, but we cannot go where you will not lead. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here, to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. Terima kasih Bapa untuk doa yang diajarkan oleh Musa, bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Musa hidupi Yohanes 15 ayat 5. Kecuali caranya tetap diam di dalam pokoknya, dan pokoknya diam di dalam carang. Carang tidak bisa berbuah, karena di luar pokoknya, di luar Yesus pokoknya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata Yesus. Lord, we need you near as we go from here. We want you to lead the way by your love and grace. May your presence go with us. Lord, we need you near today. Kami butuh kedekatanmu, penyertaanmu beserta kami, sehingga kami berada bersamamu. Maka apapun yang kami pegang akan berhasil. Sehingga kami jadi kepala bukan ekor, di atas bukan di bawah. To God belongs the glory. Great thing He has done. Dalam nama Yesus, orang yang hidup tak bercela di hadapan Tuhan karena berjalan bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah tahan kebaikan dari kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amen. Well, kalau Anda perhatikan lirik hari ini, dari Keluaran 33 ayat 15, ini doanya Musa untuk dia memimpin 3 juta bangsa Israel, nenek moyangnya Yakub, untuk menaklukkan, menguasai, serah terima dari Allah ke bangsanya sendiri yang dia ciptakan dari perjanjian dengan Abraham, Kejadian 12, 15, dan 17. Namun orang Israelnya gak mau masuk. Kenapa? Karena mereka takut sama Tuhan.
Takutnya bukan takut hormat sayangnya, takut negatif. Karena Allah menampakkan diri dalam bentuk api, guntur, gempa bumi. Mereka takut, mereka mau jauh-jauh aja. Biar Musa aja katanya. Now, Musanya yang pimpin, yang lihat doanya dia. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Let your will be done, not my will. But if your will to be done through me, you have to be with me. Jadi Anda tidak bisa melakukan kehendak Allah tanpa Allah menyertai Anda, tanpa Anda berada bersama Allah, di dalam Allah. Ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu. Jago Musa ngomongnya, yakni aku dan umatmu, bukan umatku. Jadi bukan orang ini, Musa sebagai gembala dombanya Yesus, dombanya Allah Israel, tidak pernah klaim jemaat dia 20.000 orang atau jemaat dia 3 juta member. Gak ada. Umatmu, dombamu, umatmu. Aku dengan umatmu dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Dan Allah menjawab, juga hal yang telah kau katakan ini akan kau lakukan Musa. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku kenal engkau. Anda mau dengar gak sih Tuhan ngomong langsung kepada Anda kayak gitu? I don't know, di tengah masalah, di tengah krisis, atau di tengah-tengah Anda berdiam diri, atau Anda sedang syafaat, atau Anda sedang doa puasa, di bukit doa. Don't you want to hear this answer? Tuhan menjawab seperti ini. I do. Ini yang saya masih uber sampai hari ini. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Musa negosiasi terus. Pokoknya liatin dulu deh kemuliaanmu. Baru aku mau berkutik dari tempat ini. Selama aku nggak lihat, no. I don't want to go. I don't care. Jadi Musa nggak tergesa-gesa saudara. Hari ini topiknya, setelah saya mengajarkan 2 sesi mengenai doa bernapas, saya percaya banyak yang bertanya loh. Doa dengan irama pernapasan kita. Namanya aja bernapas nggak pernah berhenti kok. Oke? Dan Anda tahu nggak Anda kalau bernapas nggak ngos-ngosan tiap hari? Kecuali Anda lari, kecuali Anda naik turun tangga, pasti ngos-ngosan. Tapi kalau dalam kondisi yang kalem, tenang, menyembah, memuji Tuhan, saya rasa Anda nggak ngos-ngosan kan ya memuji Tuhannya ya. Anda normal pernapasannya. Nih, sampai saya ngomong, tenang. Napasnya jalan terus walaupun saya lagi berbicara pada Anda. Dengan ritme yang sama. Anda kontak dan berhubungan koneksi dengan hadirat Allah. Jadi Anda caranya gimana? Tarik kan Anda tarik napas, lepas, buang napas kan? Tiap kali tarik napas yang diingat adalah aku hirup hadiratmu. Aku lepaskan kepahitanku yang bukan dari Yesus. Atau aku lepaskan kecemasanku. Atau kebingunganku. Just release it. Supaya Anda bisa hirup dan mengisi jiwa Anda. Because of this, di zaman digital ini, Anda lama gak nunggunya COVID-nya supaya berhenti? Saya sih bangga loh merayakan negara kita. Karena ini orang-orang udah pada pulang dari liburan lebaran. Tidak ada laporan kenaikan drastis penuh lagi. Hotel-hotel yang dipersembahkan untuk menjadi tempat perawatan COVID naik lagi. Bahkan banyak orang-orang yang jadi volunteer selama ini jadi nganggur. Karena berkurangnya pasien jadi nganggur. Nah loh, oke, kita senang dong. Berarti bisnis bisa terbuka lagi, sekolah bisa PTM. Tetapi dalam mencapai fase ini, Anda sadar nggak? Gereja-gereja itu nggak rame loh menyampaikan pesan Tuhan loh. Kalau saya pesan Tuhan sejak Maret 2020, Anda buka aja Bible Study pertama kali. Pernyataan dari Tuhan melalui saya adalah, this is the great pause. Masa pause paling besar. Anda tahu kalau lagi pause diberhentiin. Totally stop, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Mau 2 menit, 3 menit pause itu ya. Anda lagi belajar Alkitab, mungkin dari YouTube, Anda stop dulu, pause dulu, kemudian play lagi. Nah, there's a great pause selama pandemi ini.
Di mana saya menikmati apa yang Anda kenal semua. Ibu Indri, Pastor Indri ekuivalen dengan pengajaran solitude and silence. Jadi waktu kita pause atau jeda, itu waktu di mana Anda sedang ngapain? Kurangi kecepatan kesibukanmu dan berhenti untuk berdiam di hadirat Allah untuk menjadi tenang supaya apa? Menanti Tuhan dengan sabar. Mazmur 37 ayat 7a nggak boleh lupa. Dan untuk apa? Kita dengar Tuhan. Apa yang mau didengar? Kehadirannya. Apalagi yang mau kita dengar? Perkataannya, perintahnya, instruksinya. Nah, kalau instruksinya Tuhan kepada saya selama pandemi 2020 Maret sampai hari ini, instruksinya sama. Belajar untuk menjadi tenang, tentram, kalem, teduh jiwanya. Bukan di tempat sunyi, dari tempat sunyi harus. Bisa nggak kesunyian di ruangan itu masuk menjadi kesunyian di jiwamu. Sehingga emosi Anda bebas cemas, bebas ketakutan orang, ketakutan dikutukin, disumpahin, ketakutan dijelekin reputasinya. Bisa nggak bebas, bersih dari itu semua. Karena Anda belajar to trust in the Lord, percaya pada Tuhan. That's this moment. Memang sengaja kok. Buktinya perusahaan pada lockdown semua tujuannya apa? Kan pegawai berkurang, nggak kerja lagi. Kerjaan pun berkurang, betul? Berarti Anda disuruh ngapain? Slow down. Apakah Yesus kita bergesa-gesa juga kalau kerja? Anda mesti tahu ya, 33 tahun di bumi, 30 tahun pertama tidak kedengaran apa-apa. Kayak nganggur. Padahal tidak. Dia sebagai manusia Yesus membangun, menjalin hubungan in step dengan Bapa surgawi. Yesus di bumi, Allah di surga. Supaya selama di bumi agenda Yesus yang 100% hanya melakukan kehendak Bapaknya. Yohanes 4, Yohanes 2 katakan itu. Yohanes 4 berapa kali Yesus ngomong berulang-ulang kali. My business is to do the will of God. Oke, Lukas 10, Yohanes 11, berulang-ulang Yesus ulangi itu. So kita perkenalkan hari ini, malam ini, pelajaran judulnya Tuhan Yesus nggak tergesa-gesa kok. He is not in a hurry. Dan saya perkenalkan kepada Anda buku yang Anda bisa miliki dan bagus untuk dimiliki. Yaitu buku dari John Mark Comer yang menjelaskan judul dari quote daripada Dallas Willard. Dallas Willard itu meninggal 2013. Dia guru di atas segala guru agama Kristen. Dia guru di atas segala rabi-rabi kali. Kalau Anda dengerin dia ngomong, kalau Anda ada di depannya, saya belum pernah mengalami di depannya dia. Tapi John Ortberg yang bikin pengantar dari bukunya John Mark Comer. Ini John Mark Comer ini gembala cinta kotanya, namanya Portland, Oregon. Masih milenial dan barusan selesai 6 bulan sabat. Tidak ke gereja, tidak kontak, tidak buka email, tidak buka handphone sama sekali. Nggak ada telepon-telepon emergency yang dia tanggapi. Totally clean. Beliau mencapai titik waktu itu pernah burn out. Udah angus, kebanyakan habis supply bahan mentahnya ya, bahan bakarnya habis. Which is love. Okay? And dia tulis quote dari Dallas Willard bukunya. The Ruthless Elimination of Hurry. The Ruthless Elimination of Hurry. Eliminasi keji. Ya, dari eliminasi keji ke gesa-gesa. Tergesa-gesa. Kalau Dallas Willard, ini otentiknya sih Dallas Willard. Ini gembala dari segala gembala ini. Ruthlessly eliminate hurry. Dengan kejam, dengan keji, tanpa sayang, tanpa ampun lah. Mengeliminasi tergesa-gesa, terburu-buru. Cepet. Nah, John Ortberg adalah orang yang mendapat pernyataan quote ruthlessly eliminate hurry dari Dallas Willard. Kenapa? Karena John Ortberg pindah gereja dari Big Chicago Metropolitan City pindah ke California di Sacramento, bagian di sana.
And dia minta nasihat Dallas Willard. Oke. Dia tanya kepada Dallas, apa nasihatmu untuk aku menjadi gembala di Sacramento, California, di Menlo ya? And jawabannya dari Dallas itu lama, pelan, tidak ada unsur atau suara yang menggambarkan tergesa-gesa, kepepet, buru-buru mau bantu ada atau mau membantu si murid-muridnya Yesus, membantu John McComber. And setelah beberapa saat dia, akhirnya si Dallas berkata, ruthlessly eliminate, hurry. Atau kalau bahasa Indonesianya, dengan kejam, dengan sungguh-sungguh dan keras, eliminasi, terburu-buru. Nah, di dalam bukunya John McComber ini, bagus sekali bukunya. Ada yang terlalu mungkin agak sulit katanya baca buku Emotionally Healthy Spirituality dari Peter Scazzero. Jangan Anda bingung. Kalau ini buku yang menarik untuk membuat John sadar. Kenapa kok dia bisa burn out? Kenapa kok dia bisa tidak disertai Tuhan? Mana hadirat Tuhannya? Kok flat pelayanannya? Kok nggak ada kehidupan gitu loh. So John McComber menuliskan seperti ini. Banyak orang berkata bahwa hurry itu adalah suatu tombol untuk menggantikan situasi yang dari terlalu diam disibukin gitu loh. Dan ada yang berkata bahwa hurry itu setan. Nah, kalau setan itu kalau datang pakai garpu trisula, caling keluar, darah kemana-mana, habis menyedot darah dari orang-orang sekitar dia. Nah, nggak mungkin karena si setan tuh lihai, cerdik dia. Anda ingat kan ya di Kejadian 3 ya, bagaimana dia menggoda istrinya istrinya si Adam, yang kemudian baru dikasih nama Hawa karena nggak mau bertobat. Bagaimana iblis itu mencobai si Hawa dengan cara yang lemah lembut, halus banget. Dia berkata, bukankah Allah berkata seluruh tanaman di kebun ini boleh dimakan buahnya, tapi yang di tengah jangan diraba atau jangan jangan dimakan, oke? Kalau diraba nggak ada, Tuhan nggak ngomong gitu, jangan dimakan. Pada waktu kau makan pasti kau mati. Nah itu perintah ke Adam yang jelas sekali, yang clear. Setan datang kepada si istrinya yang tidak pernah ketemu langsung sama Tuhan dan menerima perintah langsung. Langsung terbuai matanya Hawa itu melihat justru buah yang mestinya nggak dikunjungi karena sabat. Buah yang mestinya nggak ngilerin, nggak dilihat. Justru itu yang malah perlu diperhatikan apa kau lihat hari itu. Kalau Anda jujur sama diri Anda, aku nggak lihat buah yang lain, aku melihat buah yang dilarang. Ya saya jamin di atas firman, Anda lagi memasukkan berita setan ke dalam jiwamu. Ini yang bikin Anda sama saya drifting ke bawah arus setan, arus dunia. Dan ini nggak ada urusan dengan feeling ya. Kalau setan datang nggak pakai feeling. Ada beberapa orang berkata merinding, rasanya ada kehadiran aneh. Oh you can, oke? Jangan nolak gitu. Nah, setan kalau datangnya pakai trisula dengan darah-darah di calingnya, udah pasti dia gagal. Dia nggak mau ikut pertandingan untuk mendapat hadiah yang bagus, di mana hidup kekal itu walaupun makan buah yang dilarang. No, Anda kalau mau tahu ya, si setan itu ngomongnya halus. Tadi pagi saya sambil persiapkan diri, saya nyalain audio Bible dari terjemahan Satu Bahasa Indonesia yang saya agak suka terjemahannya.
Dan bagian itu di Lukas 4 ya. Bagian di mana Yesus dicobai iblis, bagian porsi iblis yang ngomong. Ini audio Bible ya, jadi ada yang ngomong. Tiba-tiba ada suara. Saya sampai ngakak setengah mati gitu loh. Kenapa kok jadi suaranya jadi horor? Sepanjang beberapa pasal ada orang pelepasan dari dari ayan. Saya tanya, suaranya gituin. Saya bilang, kira-kira kalau si Hawa didatengin dengan suara gitu di Taman Eden, kira-kira dia makan gak itu buaya? Pasti dia kabur kan. Karena suara pertama yang dia dengar kan suara suaminya. Dia gak pernah dengar suara yang berkata, gak mungkin kan. Nanti ada ya, saya tunjukin ya rekamannya, audio Bible. Jadi tadi saya agak tertunda mau dandan, kenapa? Ngakaknya keteping-kepinggal saya. Udah pasti si Hawa kabur. Ini suara mengerikan banget. Walaupun gak pakai trisula dan tetesan darah juga kabur. Karena suaranya beda sama suara suaminya. Atau suara Tuhan ke suaminya waktu dialog. Wah, itu salah ya. Setan itu lihai saudara-saudara. Dia betul-betul datangnya, katanya ini ada satu penulis namanya Will Ferrell. Kamu pikir setan datang pakai gitar listrik sama lagu Saturday Night Live ya? Lagunya si John Travolta begitu ya? Enggak, dia lebih intelijen daripada seluruh orang yang berpikir setan itu. Wow, suaranya kayak begitu ya. Dia intelijen, suaranya halus, sepoi-sepoi bahasa juga kayak Tuhan. Nah, sekarang dia pakai digital, dia pakai semua social media, bentuk apapun juga, semua communication dengan digital, oke? Dia pakai film, dia pakai lagu, dia pakai lirik-lirik yang hot lagunya, oke? Dia pakai pertandingan olahraga, soccer, football Amerika ya, sehingga kehidupan orang itu sibuk dan cepet gitu loh. Suaranya setan halus ke Hawa, makanya dia kemakan, dia terbuai gitu ya. Nah, setannya halus, makanya kemakan, dimakanlah buah terlarang. Kenapa kok fokusnya si Hawa bukan di buah yang tak terhitung, tak terhingga macamnya, dan tak terhitung jumlahnya, yang dia ditugasin untuk mengelola seluruh Taman Eden dengan ribuan macam buah-buahan berbiji. Kan itu dikasih tahu suaminya kan. Jadi kan orang diciptakan Tuhan untuk bekerja ya, bukan nganggur. Kenapa buah yang dilarangnya dia tergiur ya? Karena suara setan halus. Nah, John McComber menulis seperti ini. Corrie ten Boom, kalau setan nggak bisa bikin Anda berjinak atau embezzled money, menyalahgunakan uang gereja, atau berjinak, kabur, cerailah segala macam. Setan akan melakukan Anda ke pekerjaan buat Tuhan yang super busy. Dengan kesibukan yang super. Tapi buat Tuhan loh. Seperti saya kan dibebasin dari pelayanan berapa puluh tahun ke sekeliling Indonesia, Amerika, Kanada, Asia, negara-negara Asia. Itu disibukin, semua undangan jadwal dipenuhi, orang-orang merengek kalau nggak datang, kalau nggak mau melayani dibicarain lah segala macam. Jadi penuh jadwal saya setahun itu. Berjalan 19-20 tahun. Lebih lah, 29-30 tahun lah ya. Karena saya udah mulai pelayanan di Sulawesi Utara. Kemudian saya lanjut ke Papua Barat, ke Sorong, sampai ke penalti kepada pelayanan yang kebanyakan kerja, yang kecapean seperti Adam, kayak karena hukuman, karena dia berdosa dan dia nggak mau ngaku, kesibukan dengan cari uang dengan peluh, itu jadwal penuh, jadi terkenal, jadi kemana-mana. Yang penting Anda mesti tahu jadi terkenal. Kalau nggak dikenal. Nah, gembala itu suka stres kalau sampai nggak dikenal. Coba bayangin, bisa tenang nggak? Nah, Corrie ten Boom berkata, kalau setan nggak bisa bikin kita berzina, kalau setan nggak bisa bikin kita berdosa, dia bisa bikin kita sibuk. Nah,
setannya membawa kesibukan atau setannya kesibukan itu? Corrie ten Boom berkata, justru kesibukan itu setan. Oke, so dia berkata seperti ini. Corrie ten Boom once said that if the devil cannot make you sin, he'll make you busy. There's truth in that. Both sin and busyness, bukan business ya, busyness have the exact same effect. Baik kesibukan maupun dosa, efeknya sama. They cut off your connection to God, to other people, and to yourself, to your own soul. Jadi 3 dari buku EHS, Emotionally Healthy Spirituality, hanya 3 hubungan yang harus dipelihara selama kita hidup di bumi. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri kita sendiri, akibatnya kita bisa berhubungan, berkoneksi sama orang lain. If you can love yourself, you can love others. Anda nggak bisa love yourself kalau Anda nggak kenal dirimu. And dikatakan Meister Eckhart, Teresa Avila, Agustinus, Ignatius de Loyola, semua berkata. John Calvin berkata, problemnya orang dimulai karena dirinya nggak kenal dirinya. Bagaimana gak kenal dirinya mau kenal Tuhan? Sebab Tuhan kan yang ciptakan dirimu. Dan kalau dirimu gak dikenal sama kamu, bagaimana mau kenal penciptanya? So, Anda pernah mikir gak kamu siapa? Who are you? Dan kita belajar di buku EHS bahwa who you are is more important than what you do. Oh ya, apa yang saya lakukan sekarang buat Tuhan penting. Tapi lebih penting kalau saya kenal diri saya. Nah, kalau semua kesibukan itu, hurry, sibuk, tergesa-gesa, cepet, itu membuat Anda terputus waktumu dengan Tuhan seperti saya sudah lakukan. Dan saya dibikin duduk diam sama Tuhan, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa mikir. And yet saya kolerik sanguin, orang yang result oriented, performance oriented, go-getter, mesti mencapai. Kalau nggak melakukan pencapaian, useless rasanya, nggak ada nilainya. Nah, tiba-tiba di September 2015 dibikin Tuhan diam loh. Kayak Anda mungkin baru dibikin Tuhan diam di COVID, global pandemic COVID 2020 Maret, Amerika, Eropa, Jepang, Australia total lockdown, toko tutup. Di Amerika banyak looting, banyak perampokan, pencurian. Itu department store, butik-butik mewah bernama, branded semuanya. Ditimpukin batu sampai pecah kacanya, dicolongin. That's Amerika loh. Negara superpower country, superpower nation. Rakyatnya ngerampok. Rebutan toilet paper, supermarket bersih. Bukan pendakasi, bukan peanut butter yang habis duluan. Toilet paper. Karena cara mereka membersihkan diri kalau ke toilet pakai begituan. Beda kalau kita kan pakai air. Jadi kita nggak ada kasus di supermarket, saudara-saudara. Kalau Amerika ada kasus itu. Australia ada. Karena budayanya berbeda. Nah, sibuk nyari toilet paper. Sibuk ambil beras kalau kita ya, beras minyak sembako kita. Wah, sibuk. Sampai di tengah-tengah COVID, pandemi mulai di Indonesia, pada stop nyari Tuhan, yang disibukin cari makanan. Kemudian gaji pada dipotong oleh pemilik perusahaannya. Kenapa? Ya nggak ada bisnis, toko ditutup, kantor ditutup, gara-gara untuk mengurangi penularan dari si COVID ini. Yang kena speed, kena ludah dikit aja, kena udara yang berisi virus aja langsung ketepa. Jarak itu mesti 1 meter lebih. Jadi kita kalau ngomong mesti physical distancing, bukan social distancing. Social distancing saya nggak setuju. Kenapa? Buktinya kita masih bisa ketemu kok di Zoom, video call, betul kan? Kita masih bisa teriak-teriakan dengan tetangga kalau di apartemen, halo. Bisa kok itu bersosialisasi, masih bisa. Dengan adanya digital era, mana nggak bisa bersosialisasi. Orang kirim gambar porno aja bisa, video porno aja bisa. Mau mabok-mabokan aja bisa. Right? Menggoda orang bisa. Itu kan sosialisasi namanya, bersosial. Right? Yang nggak bisa itu physical distancing. Kita nggak bisa terlalu deket, mesti 1 meter di jaraknya tuh dijauhin gitu loh.
Right? Buktinya kalau Anda sakit, Anda ketemu dokter. Tetap bersosialisasi dong kalau bisa sembuh. Bisa ketawa sama dokternya, sama susternya, berkorban buat Anda. Pakai double layer semua APD. Oke, baju seragam yang mengerikan. Pakai masker, pakai shield, pakai goggle. Wow. Nah, pada waktu gaji dipotong, semakin giat cari uang. Bukan semakin cari sumber kekayaan, yaitu Jehovah Jireh, Allah El Shaddai, nyari duit. Dipikir gimana nyarinya. Dan kalau Anda punya restoran, ya Anda bikin culinary business. Business online, pesan makanan online. Nah, sibuk kan? Saking sibuknya susah cari waktu buat Tuhan. Bahkan lupa. Baca Alkitab berkurang. Bahkan gak dibaca sekalian. Apalagi buku-buku rohani yang saya perkenalkan. Mungkin gak dibaca sama sekali. Gigit jari. Anak dikasih makan apa? Bayar uang sekolah gimana? Bayar bensin gimana? Bayar pegawai, bayar THR nanti gimana? Kita ngelewati 2 kali THR ya. 3 kali deh. Dimana masih membayar THR Natal maupun Lebaran di tengah-tengah COVID. Oke, berapa banyak yang gak terima THR? Berapa banyak kalaupun terima dipotong separuh. Semuanya dioperasikan dengan ketakutan. Cemas, stres, depresi. Bukankah Rick Warren yang saya dengar. Kalau di Indonesia Bapak Julianto Simanjuntak. Bahwa sakit mental selama global pandemi meningkat. Bikin orang jadi nervous. Kayak jadi paranoid. Kalau bahasa Indonesianya parno. Ada fisiolog terkenal namanya Carl Jung. Carl Jung ini yang menemukan mengenal pribadi Anda, personality test, Myers-Briggs. Mungkin Anda pernah dengar Anda tuh INTJ atau ESTP, ISFJ, ENTP. Anda pernah tahu nggak punya kepribadian kayak gitu? Anda tesnya, cuma-cuma kok di Google ada. Itu Carl Jung yang bikin, dipakai. Keterangan Carl Jung itu seperti ini kalau Carl Jung. Ini fisiolog ya. Hurry is not of the devil. Buru-buru itu bukan dari setan. Hurry is the devil. Buru-buru itu setan, itu dari Carl Jung. Oke. Nah, dari Carl Jung ini muncullah Myers-Briggs. Bagaimana orang bisa cerai, bagaimana kongsian bisa hancur. Bagaimana orang tua dan anak hubungannya rusak. Kenapa? Personality-nya beda. Totally different. Pakai Myers-Briggs 16 personality test, Anda akan tahu. Dan bisa dari mau pecah, dari mau cerai, batal. Nah, yang saya belajarin bukunya namanya dari Ibu Florence Littauer. Toko buku kami ada menjualnya. Oke, namanya Personality Plus. Dia hampir cerai sama suaminya. Suaminya tuh sukanya musik klasik, filharmonik, pendiam, nggak ekspresif, nggak frontal, nggak terbuka, blok-blokan orangnya, diem. Istrinya seperti saya, kolerik, sanguin atau kolerik melankolik bahkan. Keras, tegas kalau udah punya mau. Ini suaminya kan kalem, kalau disuruh bikin keputusan mungkin nggak jawab bahkan. Udah mau dicerain, saudara-saudara. Sampai mereka ketemu counselor, spiritual director, menjelaskan bahwa personality kamu beda. Love language berbeda, bahasa cinta juga berbeda. Makanya gak ketemu. Kalau gak ketemu bahasa cintanya, bisa merasa gak dicinta. So Anda mesti kenalan di satu keluarga, bahasa cinta masing-masing apa. So tanpa banyak ngomong, komunikatif, cukup pakai body language, misalnya touch, sentuhan, atau kata-kata afirmasi, atau kado, atau time, spending time, berduaan aja, atau ditemani. Itu nanti hanya karena melakukan itu, rasanya udah dimengertiin, udah disayang. Jadi Anda yang mau pada cerai ini, stop dulu. Yang pada pisah kamar, yang pada kabur dari rumah anak-anak, balik dulu. Beli bukunya Mama Papa dari Gary Chapman, 5 Love Language. Itu ada memahami bahasa cinta teens, remaja, ABG, atau generasi Z, generasi Alpha, generasi milenial. 5 Love Language of Children, anak-anak kecil.
yang masih PAUD. Nah, juga suami istri, juga senior, juga bos dan sekretaris, bos dengan pegawai. Itu juga butuh love language. Anda kalau bos ulang tahun, Anda rayakan dong. Nah, kalau rayakannya pakai love language yang salah, dia cuek. Nanti Anda berpikir sombong banget. Bukan, nggak menyentuh hati. Karena nggak memberikan kasih, cinta ke dia. So, hari ini saya mau kasih tahu pada Anda semuanya bahwa kunci dari segala masalah dalam hidup saya. Karena waktu saya mengenal buku John McComber, Emotionally Healthy Spirituality dari Peter Scazzero, dan buku Day by Day yang langsung dipromosikan oleh penjual bukunya, yang katanya yang jual buku ini tidak boleh ya, kamu beli buku ini tanpa dilengkapi dengan Day by Day. You want to have this book, memang ini belum ada diterjemahkan bahasa Indonesia, tapi Anda bisa cek di Tokopedia, kalau saya ada ekstra, saya akan sediakan karena saya import langsung dari Amerika. Oke? The key dari pelajaran daripada Emotionally Healthy Spirituality, seperti buku ini disebut How to Stay Emotionally Healthy and Spiritually Alive in the Chaos of the Modern World. Bagaimana tetap bisa sehat emosi, nggak gila maksudnya, dan rohaninya hidup, alive, di tengah-tengah dunia yang krisis, chaos, di dunia yang modern ini. Chaosnya kenapa? Browsing, terus antara browsing dan kerjaan itu udah kacau balau deh. Oke? So, saya mau Anda betul-betul mengerti Anda itu waktunya 24 jam sehari, 8 jam tidur, tinggal 16 jam. Dari 16 jam itu Anda sebetulnya ketemu Tuhan seminggu sekali aja, 45 menit aja boleh ibadahnya, atau gereja 1 jam aja ya. Atau gereja 2 jam aja, kalau sama saya uncertainty. Atau actually ketemu Tuhan every day. Dia maunya yang dimodelin Musa, if your presence doesn't go with me, we don't want to leave this place. Lord, we need you near. Itu setiap hari. Atau seminggu sekali. Of course setiap hari. Oke, so saya mau tunjukkan kepada Anda hari ini dari Matius 11. Anda mau lihat orang-orang busy kayak apa? Kita belajar dari The Message Bible. Saya harus pakai The Message Bible. Saya juga baru tahu dari, saya ketemu lagu yang namanya Get Away ya, Get Away. ini baru dirilis album barunya dari Taya bahasa caranya ngomong, penyanyi dari worship leadernya Hillsong United, baru keluar dia punya album namanya Get Away. 100% liriknya adalah Matius 11 ayat 20, 8 sampai 30 dari The Message Version dari Eugene Peterson. Yang terjemahkan Alkitab NIV atau ESV atau King James untuk jemaat yang gak pernah baca Alkitab. Ngaku Kristen tapi gak rohani sama sekali. And you know Henry Nouwen berkata, kalau Anda sibuk dan tidak sampai punya waktu sama Tuhan, you're not spiritual person. Anda bukan orang rohani, alias manusia kedagingan. So kita mau belajar dari Yesus. Anda lihat ya, dalam 1 hari kesibukan pelayanan dia bisa murka marah. Sesuai teguran dari Allah ke kota itu, ke orang-orang yang sombong. Kemudian dia ketemu murid-muridnya, dia lemah lembut sekali. Dalam hari yang sama, dalam konsekutif waktu yang berkesinambungan. Yang nyambung gitu loh. Kemudian dia ngomong lembut banget sama orang yang stres, yang sakit mental. Yang depresi, oke, mungkin bipolar, I don't know, oke. Dari emosi marah, kok bisa kalem dengan lemah lembut. Let's see ya, Message Bible Praise. So tidak Anda bisa buka Alkitab bahasa Indonesia, tapi saya mau cocokin bahasa Inggrisnya. Ini dari ayat 25 dulu ya.
amarahnya dia dulu. Doom to you, Chorazin. Doom to you, Bethsaida. If Tyre and Sidon had seen half of the powerful miracles you have seen, kalau Sidon dan Tirus telah melihat separuh aja dari mujizat yang kamu, Chorazin dan Bethsaida lihat, they would have been on their knees in a minute. Udah langsung berlutut tersungkur di Tuhan. Kamu dikasih mujizat yang gila-gilaan, dahsyat, yang mengalahkan semua mujizat yang dilakukan di Tiro sama Sidon. Tiro Sidon itu di luar kota ya. Anda kan tahu kan, itu Sidon itu wanita Sirofenisia, Markus 7, yang anaknya gila. Dan Yesus tanpa ketemu anaknya, tanpa ke Sidon, karena melihat mamanya punya mega faith, iman yang mega, yang dikasih roti, dia bilang, oh itu buat anjing-anjing gak dikasih. Ini roti buat dombanya Allah. Dan dia berkata, rembahnya juga boleh. Dan Yesus kaget, ada orang punya mega faith seperti ini. Oke, kalau sama perwira Kapernaum itu iman besar. Big faith. Tapi kalau wanita Sidon itu mega faith. Kelipatan miliaran ukurannya. Kalau Tirus sama Sidonnya udah lihat separuh aja dari mujizat yang kulakukan di Bethsaida Chorazin, udah jengking, udah tersungkur. Chorazin, Bethsaida, at judgment day, di hari penghakiman, dengerin baik-baik ya, they'll get off easy compared to you. Tirus Sidon lepas, diampuni, lenggang kangkung dan pergi sebagai orang yang dibenarkan. Beda sama kamu. And Kapernaum, kalau Anda tahu kan Kapernaum ya, tempat Yesus melakukan mujizat bagi mertuanya Petrus. Kalau bahasa Ibrani-nya Kapernaum. Kan Kapernaum. With all your peacock strutting. Strutting itu jalan berderap dengan kaki yang kalau jalan diangkat-angkat gitu loh. Angkat kepala dengan gaya sombong kayak merak. You are going to end up in the abyss. Kamu akan berakhir di neraka. Hati-hati yang mengusik hamba Tuhan, yang diurapi Tuhan. Hati-hati yang ngutukin hamba Tuhan. Hati-hati karena hamba Tuhan juga manusia diciptakan serba gambar rupa Tuhan. Kamu mengusik biji mata Tuhan, hati-hati. Lihat orang Kapernaum ngutukin Yesus dan gak mau terima Yesus. Dikutuk langsung nyawamu kan habis. Habis beneran kalau bahasa Indonesianya habis. Ke neraka loh. If the people of Sodom, ini udah negara, udah Sodom Gomora udah totally out of order ya. Anda tahu kan Sodom Gomora ya. If the people of Sodom had your chances, kalau sampai Sodom Gomora, di mana orang sejenis berhubungan suami istri, hubungan yang nggak sehat, nggak normal. Kalau sampai Sodom Gomora mendapat peluang, kesempatan yang kamu Kapernaum dapat, hari ini Sodom Gomora masih ada. Karena mereka semua akan bertobat. Kembali ke laki, perempuan ke perempuan. Karena Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Gak ada kombinasi. Gak ada satu paket. Sendiri-sendiri. At judgment day, they'll get off easy compared to you. Pada hari penghakiman yang paling mengerikan, Yesus kembali kedua kali. Hari penghakiman bukan sebagai juru selamat loh. Tapi sebagai hakim. Sodom Gomora lolos. Kamu yang mati. Jadi Yesus tuh lagi marah terus ya. Kemudian ayat 26, itu ayat 25 ya. Sekarang ayat 26 ya dong. Abruptly, ini yang hanya ada di bahasa Message Bible. Abruptly, Jesus broke into prayer. Udah kelar mengutuk sesuai perintah Allah Bapaknya. Langsung mendadak. Kalau abrupt itu dengan mendadak, dengan keras, tapi dadakan gitu loh. Tiba-tiba Yesus meledak dalam doa dan ketawa. Bersyukur sama Bapaknya. Thank you Father, Lord of heaven and earth. You have concealed. Kau sudah sembunyikan your ways from the sophisticated and the know-it-alls. Dari kelompok yang sophisticated, yang sangat kelas tinggi dan merasa tahu segala-galanya. But spell them out, tapi mengeja dengan terurai rapi, dengan jelas, spell them out clearly to ordinary people. Nah, ordinary people tentu orang berdosa, oke? Muridnya Yesus itu ordinary people. Yes, Father,
That's the way you like to work. Yes, Father, that's the way you like to work. Ini ada 26 ya, sama 27. Luar biasa. And then, dalam waktu yang sama, satu hari yang sama, ayat berikutnya 27. And Jesus resumed talking to the people. Yesus kembali lagi berbicara, membahas kebenaran. But now tenderly. Wih, dia pakai emosi lemah lembut. Bahasa tepatnya meekness. Meekness itu full power. Tapi halus, manis, mulus. Kalau saya bisa lihat ya, kayak saya suka lihat di reel Instagram. Suka ada promosi-promosi tuh cewek blonde. Pakai mobil-mobil mutakhir. Dari Audi, dari Mercedes-Benz, dari apa tuh, Rolls-Royce. Aduh, itu banyak. Anda tahu kan mesin Rolls-Royce itu mesin pesawat terbang Boeing loh. Bisa jadi mobil kecil yang cakep, elegan, elektrik semua touch. Touch, everything is touch, you know. Setir bisa keluar sendiri. Habis itu duduknya pengemudinya kayak tiduran. And setirnya ceklek. And jalan gak ada suara. Powerful, yet smooth and elegant. Nah itu loh. Itu Yesus tuh kayak gitu. Dari ngomong korasi Betsaida terkutuk kau, mati ke neraka kau. Deng. Terus dia bersyukur sama bapaknya. Thank you ya, kau menyatakan semua ini ya. Cara kerjamu sama aku tuh menarik loh. Sama orang yang merasa paling pinter, nggak dikasih tahu apa-apa. Tapi sama orang-orang yang sederhana, didetailin, diuraikan in detail. Kemudian dia lanjutkan pembicaraan dia. Sekarang dengan lemah lembut. Waduh, I said, Lord, aku kepingin berubah kayak gini. And the Father has given me all this thing. Bapakku telah memberikan padaku segalanya. To do and to say. Untuk kulakukan dan kuperkatakan. This is a unique father-son operation. Ini adalah operasional Bapak dan Putra yang unik. Coming out of the Father and the Son, intimacies and knowledge. Dan ini keluar dari keintiman, kesatuan cinta antara Bapa dan Putra. Dan pengenalan akan satu sama lain dan pengetahuan. No one knows the Son the way the Father does. Gak ada yang bisa mengenal sedalam Bapa tentang anak. Nor the Father the way the Son does. Tidak ada orang mengenal sedalam Putra anak Allah kepada Bapaknya. Gak ada. But I'm not keeping it to myself. Tapi aku gak nyimpen ini loh. Kehebatan ini mengenal Bapak dari dalam. Bapak kenal aku secara dalam. Hanya untuk diriku. I'm ready to go over it line by line with anyone willing to listen. Aku mau ceritakan, jelasin, perkenalkan baris per baris dengan siapapun yang rela mendengar. Wow, walah. Ini Tuhan Yesus terguru-guru gak ya? Tergesa-gesa gak ya? Duh! Dia tegur, dia kutuk, dan dia ucap syukur. Ini tapi waktunya gak terburu-buru loh. Bagus deh cara peralihannya. And kemudian dia mau ngajarnya lagi. Saya kalau lagi marah suruh ngajar orang langsung baca Alkitab. Bisa ngos-ngosan dulu kali. Ini enggak loh, halus, line per line. Bagi setiap orang yang mau mendengar. Kata mau mendengar itu berbicara mengenai pelan-pelan, gak terburu-buru. Anda pernah perhatikan ini enggak? Kita lanjutin ya hari Sabtu ya jam 11. To the last emotion dari Yesus. Emosi empati. Emosi peduli. That will be for Saturday. Saya mau bikin Anda sadar. Topik kita adalah kita sakit jiwa kalau terburu-buru terus. Ke mobil aja lari-lari. Ke lift aja kayak diuber setan. Padahal gak ada apa-apa, gak ada jadwal apa-apa. Get to know you. Supaya you get to know Jesus. Kita berdoa ya. Kami tarik napas untuk bisa tenang, beristirahat. Untuk bisa tahu apakah engkau beserta kami apa tidak. Tentu Allah beserta kita. Biar Anda mengalami pribadi kehadiran Tuhan. Kita tarik napas.
Nah, kalau Anda bisa lakukan itu, you're not in a hurry. Kesibukan kita, preoccupation, business bisa membuat kita miss suara Tuhan. Bahkan lupa Alkitab. Kalau kita lakukan itu udah berdosa. Upah dosa maut. Ini tahun Thanksgiving and full reward. So, saya undang Anda praktek membuat Anda menjadi permanen. Saya undang Anda semuanya untuk memiliki seri dari buku Peter Scazzero, kontak kantor kami. Oh, look at this. Ini kalau Anda jadi gembala, jadi kepala keluarga, pebisnis, have this book, have this book. Ini buku-buku yang saya umumkan yang ada di Indonesia dan sudah berbahasa Indonesia. Sudah in Indonesian, oke? Nah, kalau yang ini saya mesti bantu Anda. But buku lainnya dari Peter Scazzero, ini untuk gembala. How to be emotionally healthy disciple. Karena gembala ada orang pertama yang mestinya jadi murid Tuhan. And this book, I'm sorry, ini Anda mesti langsung ke New York. Nggak ada di Indonesia. Okay? So, but you can buy in toko-toko buku online Anda. So, saya mau berpisah dengan Anda. We'll see you on Saturday jam 11 sampai jam 12. God bless you.